tipenya apa? Misalnya moderat ya, cukup 30% kita tempatkan di sektor real ya dan bentuk usaha, 25% kita masuk ke pasar modal, dan 25% lagi kita masuk ke sektor yang aman seperti properti, emas, dan lain-lain. Demikian juga jika usia kita lebih muda atau lebih tua. Ini gambaran secara umum. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ya, jika kita melakukan persiapan ini, ada dua bidang yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa masuk ke bisnis atau investasi sektorial. Kita bisa buka usaha sendiri atau beli franchise atau kerjasama dengan orang lain. Lalu bisa juga kita melakukannya berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham-saham yang berfundamental baik dengan cara yang benar. Nah, apa perbedaannya antara sektorial dengan pasar modal? Nah, secara garis besar, di sini sudah saya jabarkan, nanti bisa dibaca dengan lebih detail. Secara garis besar, operasional usaha itu dalam bentuk tenaga, pikiran, strategi, waktu. Di sektorial, itu kita harus all in. Jadi semua kita harus kerjakan sendiri, dan ini nggak bisa meleng. Jadi betul-betul kita harus lihat 24 jam harus kita pikirkan. Sedangkan di pasar modal, kita membeli perusahaan orang lain yang berjalan. Kita hanya memonitornya saja. Jadi tidak perlu waktu kita habis-habisan seperti di sektorial. Jadi jauh lebih mudah kalau kita membeli perusahaan orang lain yang sudah jalan, tapi juga dikontrol oleh banyak lembaga. Sedangkan di usaha sendiri, yang kontrol cuma diri kita sendiri, nggak ada yang membantu kita mengontrolnya. Nah, inilah perbedaan yang sangat menyolok antara pasar modal dengan sektorial. Tentu pilihannya tergantung pribadi masing-masing, ya, tergantung pengalaman, pengetahuan, keberanian, modal, dan yang lain. Kemudian dari sisi cash flow, capital gain, kecepatan mendapatkan hasil, data dan informasi. Nah, di sini menyolok. Di sektor pasar modal ini tersedia banyak sekali informasi dan gratis. Itu bisa kita monitor dan juga banyak dikontrol, dimonitor. Jika ini informasi ini salah, langsung banyak orang yang memprotes. Sedangkan di sektor real, di bisnis yang kita mau bangun, ini harus dikumpulkan dan membutuhkan waktu dan biaya serta tenaga. Infrastrukturnya juga begitu. Di pasar modal ini begitu lengkap dan gratis, sedangkan di sektor real sedikit dan butuh biaya untuk kita bangun infrastruktur ini. Misalnya apa? Yang paling sederhana sistem akuntansi saja. Itu kita harus beli softwarenya. Ya, kemudian misalnya pendukung-pendukung lain, supplier segala macam, di sini sudah ada semua. Bahkan kita nggak perlu memikirkan pemasaran di pasar modal ini. Kalau di sektor real kita harus mikirkan dulu pemasarannya, belum lagi logistiknya, ya. Kemudian simulator bisnis di pasar modal ini tersedia software yang bisa kita lakukan dengan gratis, dengan modalnya juga modal gratis, ya, bukan modal gratis, modal virtual, ya, yang bisa kita lakukan simulasi. Sedangkan di sektor real kita nggak bisa lakukan simulasi. Kita mau dagang pakai simulasi nggak ada di sektor real. Di pasar modal ada. Di sini kita bisa berlatih dulu sebelum masuk ke uang real. Nah, modalnya juga begitu. Sangat kecil di pasar modal, mulai dengan 100.000 sudah bisa mulai. Di sektor real, 100.000 itu tidak bisa apa-apa. Ya paling enggak, ya minimum lah kalau kita mau buka usaha gorengan ya 5 juta rupiah lah paling enggak. Lokasinya di sektor real, kita harus punya tempat tertentu. Di pasar modal bisa online di mana saja. Ukuran bisnisnya juga pasar modal itu sedang dan besar. Sedangkan di sektor real, variasinya dari kecil sampai besar, ya. Nah, kemudian kecepatan membuka usaha, berganti-ganti bidang usaha, jauh lebih mudah di pasar modal. Lebih cepat kita mengganti bidang usaha kalau tidak cocok. Di sektor real lebih sulit kita mau menggantikan bidang usaha. Ya butuh waktu, studi lagi, hitungan lagi, network lagi. Persaingan bisnisnya juga begitu. Kalau di sektor real, kita persaingan itu luar biasa, bersaingnya sikut-sikutan. Kalau di pasar modal itu sinergi, kita tidak peduli, kita tidak
Tidak ada bersaing di pasar modal, justru sinergi, ya, tidak ada persaingan. Risiko juga begitu, ya. Memang di pasar modal risiko lebih tinggi, ya, lebih sedang, dan ini perlu karena dia kecepatan. Sedangkan di sektor real risiko agak sedikit lebih rendah, tapi lambat, ya. Kemudian badan usaha di sektor real kita harus punya, ya, tergantung skala bisnisnya. Di pasar modal tidak perlu. Pemasaran ini sudah pasti sekali di dalam bisnis. Kalau kita nggak bisa memasarkan, gimana kita menginikan, ya? Dan kalau di sektor real ya harus ada, harus mampu kita memasarkan. Tidak semua orang jago punya semangat di dalam memasarkan. Kalau di pasar modal kita nggak perlu memasarkan, sudah banyak orang yang siap membeli dan menjual saham yang kita perlukan, nggak perlu iklan. Software administrasi, laporan pajak, keuangan, di sektor real kita harus bangun. Di pasar modal ini semua sudah tersedia dan otomatis. Nah, biaya operasional juga demikian. Di sektor real lebih besar daripada di pasar modal. Ini gambaran secara umum, nanti kita bisa detailkan di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kalau kita melihat gambaran tadi antara sektor real sama pasar modal, ya, di sektor real saya bisa sharingkan pengalaman saya selama 20 tahun, 26 tahun saya berwirausaha, saya bisa sharingkan di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Sedangkan di pasar modal, kita sudah lihat banyak investor yang berhasil, yang kelihatan banget adalah Pak Lo Keng Hong, ya, juga ada beberapa orang yang lain, ya, dan reputasinya sudah terbukti selama 30 tahun. Nah, jika Anda adalah seorang yang masih aktif dan sibuk sekali, ini untuk sektor real agak sulit menjalankannya karena sektor real itu membutuhkan perhatian penuh, ya, waktu yang penuh, tenaga yang penuh. Sedangkan di pasar modal Anda bisa lakukan sambil Anda bekerja karena tidak perlu waktu yang begitu banyak. Memang kita harus banyak membaca, menganalisa di pasar modal itu, dan itu bisa dilakukan di luar jam kerja. Pilihan tergantung Anda. Saya hanya memberi gambaran dari pengalaman saya melakukannya. Oke. Nah, ini skemanya. Kalau di sektor real, kita mau berusaha tentu harus ada kesiapan internal kita yang bisa kita lakukan di dalam kontrol kita. Tapi juga kita harus mencari informasi yang di luar kontrol kita, yang dari eksternal. Dan ini harus dipadukan. Setelah itu barulah kita bisa memilihkan bidang usaha apa yang kira-kira mau kita pilih. Apakah kita mencari kebutuhan cash flow, artinya ya penghasilan yang cepat, atau kita mau mencari penghasilan yang bertumbuh tahunan. Ya, kalau yang cepat kita harus cari sektor jasa. Sektor jasa yang paling umum itu ya misalnya sebagai reseller, ya, sebagai konsultan misalnya gitu ya. Kalau di sektor barang ini ya, jadi jasa dan barang. Kalau barang ini banyak sekali. Misalnya barang yang paling umum ya mungkin properti ya, karena itu bisa mendapatkan capital gain. Sedangkan barang-barang yang lain ya tergantung juga kita melihatnya gitu ya. Nah, kemudian dari kedua ini kita harus melihat, membuat analisa ya, visibility study, lebih apa plus minusnya, sektor yang dibutuhkan pasar apa saat ini. Kita membuat hitungan, lalu kita lihat kondisi ekonominya. Apakah dalam kondisi ekonomi normal atau kondisi ekonomi lagi krisis. Ya, kayak pandemi kemarin, apa yang dibutuhkan? Ya, mungkin alat-alat kesehatan gitu ya. Jadi disinilah caranya kita melakukan. Lalu kita punya cara strategi masing-masing dan harus melakukan kontrol di dalam manajemen, mulai organisasi, ya, pemasaran, logistik, SDM, pendukung seperti mesin, kendaraan, gudang, biaya variabel cost, fixed cost-nya bagaimana, pajak, modal berapa, kita harus ngurus juga kredit bila perlu gitu ya. Nah, kemudian kita ukur hasilnya bagaimana, laba ruginya apakah bertumbuh, apakah cash flow-nya positif, ya. Ini harus kita kontrol dan masih banyak sekali detailnya, tapi ini secara garis besar. Dan jangan lupa juga kita harus mengatur, jangan sampai seluruh hasil yang kita peroleh atau modal yang kita peroleh langsung kita ceburkan dalam satu sektor. Tentu kita harus mengatur agar tidak terjadi beban yang berlebihan atau risiko yang lebih besar.
Ini gambaran di sektorial. Nah, kalau di pasar modal beda lagi. Di awalnya memang sama, kesiapan kita harus banyak membaca informasi, menganalisa eksternal, kondisi eksternal itu bagaimana, siklus ekonomi, kayak pandemi kemarin, kemudian kebijakan pemerintah, bagaimana cuaca, ya makro mikro ekonomi, kemudian kurs bagaimana, ya itu pengaruhnya besar sekali terhadap pasar modal. Nah, kemudian kita setting, kalau kita berapa modal kita. Kalau modal kita kecil, ya kita mulai dengan capital gain, karena kita ingin membesarkan modal kita. Kita carilah saham-saham yang bertumbuh di sektor yang benar. Tapi kalau modal kita sudah besar, kayak Pak Lo Keng Hong, dia tidak perlu banyak sekali berkonsentrasi di sini. Dia tinggal cash flow saja. Dia beli perusahaan-perusahaan yang bagus, seperti BRI, BCA, Bank Mandiri, Bank yang lain-lain lah, yang bisa menghasilkan cash flow, dividen maksudnya. Ya, tentu berbeda orang yang mencari dividen dengan orang yang mencari capital gain, ya, pertumbuhan. Nah, di sini kita mengevaluasi. Nah, ini ada konsepnya. Kalau yang betul menurut yang saya pelajari adalah untung saat membeli. Contohnya gini, untung saat membeli. Toko emas itu untungnya bukan saat dia jual, tapi saat dia beli. Dia membeli emas dari kita pasti di harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Sedangkan dia menjual di harga pasar. Nah, begitu juga dengan saham. Kalau kita beli, kita harus beli di bawah harga pasar. Jangan beli pada saat harga pasar yang normal. Disinilah kuncinya seperti yang dilakukan oleh Pak Lo Keng Hong. Dan kita juga melihat situasi ekonomi yang terjadi pada saat kita melakukan itu, apakah lagi krismon seperti terjadi pandemi kemarin sehingga harga saham itu turun rendah. Nah, kalau ini rumusnya gimana? Ini caranya ada tersendiri. Kalau ekonomi normal, ya kalau yang hari ini yang saya menyampaikan presentasi ini, lagi harga-harga lagi tinggi, harga komoditas lagi tinggi-tingginya. Nah, ini beda caranya dalam kondisi normal, kondisi yang overpriced dengan kondisi krismon. Beda cara strategi kita berinvestasi di dalam kita melihat mengevaluasi harga saham itu, beda caranya gitu. Dan juga kita harus juga mengontrol keuangan kita, jangan sampai kita memasuk dalam satu sektor, satu perusahaan berlebihan, ada caranya. Nah, kemudian setelah kita tahu di posisi mana kita sekarang, umpamanya kayak seperti ini, kita harus ada satu cara analisa yang lebih detail, nanti akan saya jelaskan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu kita ukurlah berapa investasi kita, apakah bertumbuh, apakah dividen kita sudah bisa mencukupi kebutuhan rutin bulanan kita. Karena inilah yang kita cari, apakah dividen ini dengan passive income itu sama, ya, passive income itu adalah dividen, apakah lebih besar daripada kebutuhan rutin bulanan kita. Ini target kita yang kita harus cari. Inilah caranya kita melakukannya. Nah, apa kita lihat sekarang kisah sukses seorang investor saham yang cukup dikenal itu Pak Lo Keng Hong. Dari dividen saja, ya, itu sudah lebih mencukupi kebutuhan bulanannya. Inilah target kita yang kita mau lakukan seperti ini. Tentu harus punya modal yang besar. Untuk bisa modal yang besar itu, maka kita harus melakukan investasi dan membutuhkan waktu. Ya, ini yang paling penting, waktu. Justru makin muda mulai, makin baik. Makin usia kita bertambah, makin kesempatan makin berkurang. Karena kita membutuhkan waktu untuk bisa menumbuhkan hasil dari investasi kita ini. Gitu. Kalau kita lihat apa yang terjadi dengan Pak Lo Keng Hong, dia pada tahun 1998, kira-kira dengan modal 1,5 miliar, beliau mulai berlakukan investasi di United Tractor pada saat itu, pada saat krisis moneter, ya. Kemudian dari tahun ke tahun selama hampir 30 tahun beliau melakukannya, bertumbuh 1,4 triliun. Ini tahun 2018. Bahkan saya dengar sekarang sudah 2,5 triliun lebih, ya. Kalau ini saja kita lihat berapa pertumbuhannya. Pertumbuhannya dari 1998 sampai 2018 900 kali atau 9
190.000% ya. Nah, kalau kita bagi dengan 20 tahun, kira-kira 45 kali per tahun atau 4.500% per tahun. Ini luar biasa. Memang tidak terjadi seketika, tapi kalau lihat dari portofolionya ini di rata-rata ya seperti ini. Inilah yang kita mau lakukan. Oke, inilah yang sharing singkat yang bisa saya sampaikan, ya merancang passive income masa depan Anda. Jika Anda perlu konsultasi, pelatihan, atau diskusi lebih detail, Anda bisa menghubungi alamat email saya yang berada di bawah ini. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.